dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum Islam itu sudah diterima secara keseluruhan, tentu termasuk juga di dalamnya hukum kewarisan Islam. Ya. Inilah yang disebut dengan receptio in complexu. Jadi di situ dikatakan umat Islam di Indonesia pada waktu itu sudah menerapkan semua aspek hukum Islam. Ya, termasuk hukum kewarisan. Ya, ya. Nah, kemudian datang pendapat lain. Itu harus dilandasi dengan keimanan. Ya. Jadi kalau dia sudah mukmin, sudah beriman, kemudian beramal saleh, nah amal salehnya itu insya Allah akan diterima Allah. Kan? Sebaliknya kalau dia belum beriman tapi hanya amal baik saja, ya dengan amal itu saja, itu artinya penilaian Allah tidak seperti kalau dia itu sudah beriman. Kan? Yeah. Nah, ma'ruf di sini kan pengertian atau konsep kebaikan yang sangat luas. Kan? Jadi kebaikan di sini, baik kebaikan itu menyangkut aspek individu atau pribadi manusia, dan juga kebaikan yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan. Kan? Nah, sehubungan dengan itu, Al-Quran mengajarkan kepada manusia supaya mencegah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, kan? Perbuatan yang melawan perintah-perintah Allah, kan? Perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam, kan? Ya, misalnya saja ya, kalau kita mau lihat dari segi pidananya, mencuri, merampok, membunuh, itu kan termasuk munkarat. Dan macam-macam perbuatan lain yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Yeah. Ada pendapat, Pak, hukum Islam umpamanya kalau orang mencuri, apa betul itu tangannya dipotong begitu, Pak? Ya, itu kan hudud. Termasuk dalam, apa itu maksudnya, Pak? Artinya ya itu termasuk dalam, kalau kita mau katakan konsep hukum pidana Islam, kan. Tapi kita jangan artinya terlalu cepat ya mengambil satu interpretasi. Yeah. Hukum potong tangan itu kalau kita perhatikan di dalam sejarah Islam, ya, baik pada masa Nabi maupun pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, itu boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, karena sifatnya itu lebih preventif, ya, daripada artinya memang itu merupakan satu hal yang harus dilaksanakan. Yeah, yeah. Misalnya pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar pernah menunda pelaksanaan hukum potong tangan itu karena pada waktu itu terjadi masa paceklik, ya. Jadi masa kritis pangan. Ya. Jadi orang itu mencuri ya karena lapar. Karena dia terpaksa mencuri, itu kewajiban dari pemerintah, ya, untuk artinya memperhatikan setiap warga negaranya itu supaya tidak ada yang kelaparan, kan. Nah, karena keadaan seperti itu ya hukum potong tangan itu ditunda, tidak diberlakukan, ya, pada saat itu, kan. Artinya pelaksanaan hukum tangan ini ternyata tidak serta-merta begitu saja mencuri lalu dihukum tangan, tidak tapi semudah dianalisa dahulu. Betul. Ya, Pak. Ya. Tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh orang-orang, terutama para sarjana barat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Pak, hukum-hukum yang berlaku di negara-negara, mungkin juga termasuk di Indonesia, ada beberapa hukum warisan dari hukum atau peraturan negeri, peraturan waktu zaman kolonial. Saya kurang begitu terlalu paham ini. Tetapi mungkin masih ada rembesannya yang masih terus dilaksanakan sampai pada saat sekarang ini. Seandainya ada hukum yang berlaku pada negara kita, lalu bertentangan dengan hukum Islam, bagaimana itu, Pak? Yang harus dilakukan oleh seorang pejabat yang harus melaksanakan hukum, apakah dia jaksa, hakim, atau siapapun. Jadi ada dua hal barangkali. Yang pertama yang berkaitan dengan aspek keperdataannya itu,
hukum kewarisan Islam. Ini istilahnya. Kita di Universitas Indonesia sudah terbiasa menggunakan istilah hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam, jadi bukan hukum waris. Karena istilah kewarisan itu mencakup berbagai hal, baik dia berkaitan dengan si pewaris, orang yang meninggal dunia itu, maupun yang berkaitan dengan ahli waris, dan terutama yang berkaitan dengan harta peninggalan itu. Jadi istilah ini biasa digunakan dari pendahulu kita, ya, almarhum Profesor Dr. Azairin, sarjana hukum. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan istilah itu. Di Indonesia jelas sekali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bagi umat Islam ya berlaku hukum kewarisan Islam, kan. Jadi tadi dikatakan bagaimana sejak zaman Hindia Belanda. Sebenarnya pada zaman Hindia Belanda itu boleh kita amati kembali. Pada waktu itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu satu teori yang pernah dikembangkan oleh Ludwig van den Berg. Dia mengatakan bahwa di dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum Islam itu sudah diterima secara keseluruhan, tentu termasuk juga di dalamnya hukum kewarisan Islam. Inilah yang disebut dengan receptio in complexu. Jadi di situ dikatakan umat Islam di Indonesia pada waktu itu sudah menerapkan semua aspek hukum Islam. Ya, termasuk hukum kewarisan. Nah, kemudian datang pendapat lain yang mengcounter pendapat ini. Nah, inilah disebut dengan resepsi teori. Resepsi teori ini dikembangkan oleh para ahli hukum adat, sarjana hukum Belanda, kan. Misalnya ya Terhaar, Van Vollenhoven. Nah, kemudian belakangan karena pengaruh dari teori resepsi ini, politik hukum pemerintah Hindia Belanda kemudian ingin, katakanlah istilah Pak Azairin itu, menghalangi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan kompetensi peradilan agama di Pulau Jawa dan Madura yang sebelum tahun kalau saya tidak keliru, tahun 1937, itu kompetensi peradilan agama di Jawa dan Madura itu termasuk pula menangani kasus-kasus kewarisan. Nah, kemudian karena pengaruh teori resepsi itu, Pak Azairin menyebutnya teori resepsi itu teori iblis. Nah, kalau sekarang ini bagaimana, Pak, keadaannya kita? Sebentar, jadi karena pengaruh teori resepsi itu, kemudian di Pulau Jawa ini kan dikurangi kompetensi mengenai hukum kewarisan Islam itu. Nah, sekarang kompetensi itu sudah dikembalikan kepada pengadilan agama sejak tahun 1989. Mungkin efektifnya tahun 90. Karena itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu lahir dalam bulan Desember tahun 1989. Jadi efektifnya tahun 90. Yaitu peradilan agama di Indonesia, di seluruh Indonesia sekarang mempunyai kompetensi yang sama. Jadi ya semuanya itu berwenang untuk menangani kasus-kasus kewarisan kalau terjadi sengketa. Baik sekali Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari, sarjana hukum. Kita sudah berbincang-bincang dan informasi Bapak ini sangat penting sekali, berlainan materi hikmah fajar pada saat sekarang ini. Saya pikir kita perlu lebih banyak menggali lagi, nanti insya Allah Bapak dimohon untuk memberikan keterangan lebih banyak. Insya Allah. Terima kasih Pak Arif. Pemirsa hikmah fajar, hamba Allah yang terhormat, kita sudah mendengar tadi bahwa masalah hukum Islam dapat dipelajari di Fakultas Hukum dengan sangat mendalam. Tentunya dengan memahami apa arti Islam itu dan doktrin Islam. Dan kita harus mewaspadai, maksud saya kita jangan serta-merta menerima begitu saja apa yang ditakutkan oleh beberapa sarjana-sarjana yang mungkin a priori atau kurang mendalami Islam, atau mungkin juga mereka mempunyai niat-niat yang tidak baik. Karena itu kita perlu mendalami
ilmu-ilmu tentang Islam ini lebih mendalam. Demikianlah. Terima kasih Pak Asyari. Terima kasih sama-sama Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.